Kemenkes juga telah menyampaikan data kebutuhan prioritas sebanyak 79.144 tenaga medis dan tenaga kesehatan kepada seluruh instansi Pemda, provinsi, kabupaten, kota, dan instansi Kementerian Kesehatan. Halo teman-teman pejuang ASN, kali ini saya mau membahas sedikit tentang video yang kemarin terakhir saya upload mengenai bagaimana BKN sudah mengakhiri verval dan kemudian verval itu didasarkan pada 6 kriteria. Memang untuk data yang sudah masuk ke database BKN yang itu ditutup pada Desember 2022 itu sudah tidak bisa ditambahkan lagi. Jadi yang berdasarkan peraturan dari Kemenpan RB itu memang sudah fix datanya dari 2,3 juta itu sudah ada yang masuk menjadi ASN, jadi tersisa sekitar 1,7 juta. Nah, dari 1,7 juta tadi hanya ada 2 kategori yang masuk, yaitu sisa honorer K2, kemudian yang kedua adalah non-ASN. Dan yang perlu banyak pertimbangan yang perlu diverval adalah yang data non-ASN tadi, yaitu dengan melakukan verifikasi dan validasi dengan 6 ketentuan sesuai dengan ketentuan yang telah diterbitkan oleh Kemenpan RB. Nah, dari 6 kriteria itu, BKN itu hanya memverifikasi dan memvalidasi saja, kemudian hasilnya dilaporkan, ini misalnya sesuai kriteria, yang ini tidak sesuai kriteria, ke Kemenpan RB. Dan nanti untuk keputusannya apakah tenaga non-ASN yang memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria, apakah nanti akan diangkat semua menjadi ASN P3K atau PNS, itu keputusannya ada di tangan Kemenpan RB. Nanti berdasarkan Permenpan RB yang akan menjadi dasar dan landasan terhadap penentuan seleksi JASN di tahun 2024 ini. Kemudian satu lagi, untuk di situ ada salah satu kriteria yang menyebutkan bahwa yang tidak bisa masuk dalam pendataan tenaga non-ASN diantaranya adalah BLU atau BLUD. Nah, sementara untuk tenaga kesehatan yang itu ada di puskesmas, kemudian di rumah sakit daerah, itu memang sumber gajinya adalah dari BLU dan BLUD. Namun untuk nakes tidak perlu berkecil hati, karena di sini dari Menpan RB sendiri pada saat April 2024 itu sudah menerima 100% formasi dari usulan Menkes. Jadi Menkes ini sudah punya acuan untuk prioritas kebutuhan yang akan digunakan untuk penataan non-ASN maupun untuk pemenuhan kebutuhan yang ada di Kementerian Kesehatan, dan itu diterima 100% oleh Kemenpan RB, dan ini merupakan satu-satunya saat itu dari berbagai lembaga dan kementerian yang kemudian usulannya diterima secara penuh 100%. Dalam artikel ini juga disebutkan bahwa Menteri Anas mengatakan pemenuhan 100% formasi Kemenkes tersebut masih akan ditopang oleh formasi SDM kesehatan yang juga tersebar di sejumlah kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Jadi, Anas mencontohkan sejumlah kementerian atau lembaga yang juga memiliki unit kerja layanan kesehatan yang oleh Kementerian Pan RB juga telah ditetapkan kebutuhan SDM-nya. Misalnya rumah sakit dan klinik di kampus-kampus, belum lagi di daerah-daerah, semuanya saling menopang untuk mewujudkan layanan yang baik dan merata. Jadi untuk kawan-kawan yang ada di dalam naungan Kemenkes tidak perlu risau, karena meskipun teman-teman misalnya gajinya adalah bersumber dari BLU ataupun BLUD, kemudian tidak masuk dalam pendataan non-ASN yang saat ini sedang gencar disuarakan, kemudian yang terakhir sudah diverval dan dikunci, namun teman-teman dari Kemenkes ini punya data tersendiri dari Kementerian Kesehatan yang itu akan menjadi prioritas yang akan ditetapkan sebagai prioritas kebutuhan. Nanti ini akan saya sampaikan, saya akan paparkan. Di sini ada hasil paparan dari Kemenkes pada saat pengajuan usulan prioritas kebutuhan ke Kemenpan RB. Jadi teman-teman, ini merupakan format dari paparan yang disampaikan Ditnanakes Kementerian Kesehatan yang merupakan
penyusunan usulan kebutuhan prioritas tenaga medis dan tenaga kesehatan, di mana ini disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2024, disampaikan pada Maret 2024. Jadi ini pada saat itu adalah berbagai kebutuhan dari kementerian dan lembaga menyampaikan kepada Kemenpan RB. Ini merupakan salah satu dari paparan yang disampaikan oleh Kemenkes. Jadi di sini ada berbagai acuan, jadi saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena ini juga bukan ranah dari saya. Jadi ini saya hanya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua bahwa dari Kemenkes ini punya juga layanan-layanan prioritas atau kebutuhan-kebutuhan yang akan menjadi usulan prioritas. Nah, di sini ada landasannya ya, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, jadi di sini pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan dan menyusun perencanaan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah jenis kualifikasi, jumlah pengadaan dan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Penyelenggaraan upaya kesehatan. 3. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. 4. Keuangan negara atau daerah. 5. Kondisi demografis, geografis, dan sosial budaya. Dan juga 6. Tipologi jenis penyakit di daerah atau kebutuhan masyarakat. Kemudian Kemenkes itu menurunkan kebijakan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Nah, ini pasal-pasalnya dan lain sebagainya. Nah, ini juga upaya pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan dari Kemenkes punya mekanismenya sendiri. Ini di slide ini adalah urgensi pemenuhan kebutuhan ASN SDMK tahun 2024. Jadi mulai dari memenuhi kebutuhan ketenagaan minimal kesehatan, kemudian meningkatkan usulan formasi instansi daerah sesuai dengan kebutuhan nasional, menata tenaga non-ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kemudian membuka kesempatan bagi talenta-talenta baru fresh graduate melalui CPNS. Jadi untuk Kemenkes ini, untuk formasinya juga akan membuka sama seperti instansi lain, ada dari CPNS untuk fresh graduate dan juga untuk P3K. Jadi ini ya, ini merupakan alur penyusunan usulan kebutuhan JFK tahun 2024, yaitu melalui SI SDMK. Ini. Nah, Kemenkes telah menyiapkan dashboard perencanaan tenaga kesehatan di sini yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya. Kemenkes menampilkan kebutuhan minimal di masing-masing puskesmas. Jadi dalam upaya pemenuhan kebutuhan minimal di sini untuk puskesmas itu kebutuhan yang paling minimalnya itu adalah harus dipenuhi 9 jenis nakes dan 2 penunjang sesuai standar Kemenkes. Nah, di sini kebutuhan ini yang nanti akan dipenuhi melalui prioritas kebutuhan. Jadi misalnya ada puskesmas yang belum lengkap, belum penuh standarnya yang seharusnya ada 9 jenis nakes, di situ masih ada 5, jadi harus akan dipenuhi. Dan ini nanti untuk Kemenkes ini punya data-data di seluruh Indonesia tentang kebutuhan nakes yang akan menjadi prioritas kebutuhannya. Ini juga untuk kebutuhan di laboratorium kesehatan. Ini kebutuhan minimal di puskesmas pembantu, jadi nanti di setiap puskesmas pembantu pun harus ada kebutuhan minimalnya, yaitu ada 1 perawat dan 1 bidan. Ini yang akan juga nanti dipenuhi oleh Kemenkes. Kemudian untuk kebutuhan minimal di RSUD kabupaten atau kota, di sini disebutkan bahwa lengkap, ada 7 dokter spesialis sesuai standar Permenkes di sini. Nah, ini juga bagaimana kebutuhan minimal di layanan KJSU atau KIA. Nah,
Kemudian di sini yang perlu saya soroti bahwa Kemenkes juga telah menyampaikan data kebutuhan prioritas sebanyak 79.144 tenaga medis dan tenaga kesehatan kepada seluruh instansi Pemda, provinsi, kabupaten, kota, dan instansi Kementerian Kesehatan. Jadi instansi harus memastikan ketersediaan peta jabatan untuk kebutuhan prioritas. Jadi bisa dipastikan untuk tenaga-tenaga kesehatan yang ada di daerah dan provinsi dan lain sebagainya di seluruh instansi pastinya sudah ada skema bagaimana teman-teman itu sudah didata. Jadi pendataannya bagaimana, itu skemanya ada di Kemenkes. Ini berdasarkan ada surat dari Kementerian Kesehatan pada saat itu disampaikan tertanggalnya adalah 9 Maret 2024. Jadi ini adalah contoh data kebutuhan prioritas pengadaan ASN JF Kesehatan tahun 2024 se-Provinsi Riau. Jadi isi suratnya seperti ini. Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara CPNS dan P3K tahun 2024, Kementerian Tenaga Kesehatan selaku instansi pembina JF Kesehatan menyampaikan data kebutuhan prioritas tenaga medis dan tenaga kesehatan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dapat disampaikan sebagai berikut. Nah, ini dia. Ini peraturan-peraturannya, ini saya lewati. Nah, berdasarkan poin-poin di atas, Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan telah melakukan pemetaan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas untuk menjadi rekomendasi dalam rincian formasi pada pengadaan ASN JF Kesehatan tahun 2024. Data kebutuhan prioritas dapat diakses melalui Bitly ini. Nah, ini berarti tiap-tiap instansi di daerah itu sudah mendapatkan surat ini untuk penataan. Jadi dari kementerian itu sudah punya prioritas kebutuhannya. Nah, di sini juga ada di slide ini kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi pada vaskes milik Pemda atau kabupaten kota. Di sini sudah ada. Jadi misalnya di sini untuk Aceh Besar itu jumlah nakes prioritasnya itu ada 209. Nah, ini sudah ya. Untuk PD jumlah nakes prioritasnya ada 126. Ini berarti kesemuanya yang ada di jumlah nakes prioritas ini adalah sama saja dengan nakes-nakes yang sudah terdata. Kalau untuk yang non ASN yang lain adalah terdatanya di database BKN. Untuk nakes yang penting adalah sudah terdata di Kemenkes. Yang mungkin dengan kriteria seperti apa saya kurang paham. Jadi ketika teman-teman itu sudah merasa terdata mungkin kalau di dalam pendidikan ada namanya data Dapodik sudah masuk database. Nah, mungkin teman-teman yang di nakes juga yang lebih tahu untuk tahu bahwa data teman-teman itu sudah masuk di Kemenkes itu apakah punya akun tersendiri, bisa ngecek dan lain sebagainya, itu ada. Dan ini sudah terdata, tertera di tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota, ini sudah ada ya jumlah nakes prioritasnya. Ini komplit seluruh kabupaten, seluruh kota. Contoh di sini ada di Kediri, jumlah nakes prioritasnya ada 182, di Tulung Agung ada 107, di Nganjuk ada 127, di Blitar ada 143 dan lain sebagainya. Jadi begitu teman-teman yang di fasilitas kesehatan sebagai nakes dan juga tenaga kesehatan lainnya, jangan patah arang terhadap isu pendataan non ASN yang ada di database BKN. Kita tinggal menunggu peraturan dari Permenpan RB yang akan nanti menjadi dasar acuan pengadaan CASN 2024. Nanti untuk tenaga kesehatan akan memiliki prioritasnya sendiri meskipun mereka tidak ada dalam database BKN, namun mereka ada dalam database Kemenkes yang di situ sudah jelas tertera bahwa Kemenkes mempunyai jumlah total keseluruhan tenaga
nakes yang prioritas untuk nanti menjadi prioritas dalam pengadaan CASN 2024 untuk tenaga kesehatan. Nanti bentuknya bisa merupakan afirmasi dan lain sebagainya, kita tunggu saja Permen PAN RB yang akan segera terbit. Terima kasih, salam pejuang ASN.